Disinilah yang sebenarnya, disinilah garis yang sebenarnya kalau memangnya dia kawasan, ya kan? Iya, iya. Semestinya begitu. Tapi karena memang saya pikir-pikir memang itu bahwa ini ada akal-akalan pemerintah ini. Yang sampai saya hampangkan itu bahwa yang jelasnya pemerintah setempat dia tahu kalau memangnya kawasan. Kenapa kami surat pembuktian pembelian kami ditandatangani kalau memang kawasan? Baru di topnya, kenapa bukan istilah ganti rugi atau dialihfungsikan lah, ya kan? Tapi yang muncul itu dibilang akte jual beli, ya kan? Ini salah satu penipuan sebenarnya. Hanya saya di mana-mana, saya bilang nanti saya berhadapan dengan pemerintah. Kalau melihat foto tadi ini Pak, yang diperlihatkan itu dengan mengatakan bahwa ini hasil dokumentasi pertemuan antara masyarakat dengan pihak pemerintah, kehutanan, provinsi dan segala macamnya, itu apakah betul di situ ada kesepakatan? Ini kalau itu foto kemarin tidak ada sangkut pautnya masalah kesepakatan, ya Pak ya. Ini bisa direkam ini pembicaraan saya. Cuma itu diambil dari pihak kepolisian atau unsur terkait termasuk dari kehutanan peternakan. Cuma minta, bisakah saya minta izin untuk dipoto? Tidak ada keputusan bilang bahwa kami foto ini supaya membuktikan bahwa masyarakat setuju atau tidak. Berarti itu bohong Pak, foto-foto itu? Itu bohong. Saya ini berkeras bahwa saya atas nama ketua aspirasi ini menolak keras bahwa ada kata-kata keluar baik dari LBM atau siapapun yang terkait mengatakan bahwa setuju. Kami sama sekali tidak setuju Pak. Itu saja. Sampai kalau memangnya akan terjadi sampai titik darah penghabisan kami akan bertahan. Itu saja. Hidup petani Pak. Iya, hidup petani. Betul. Tidak masuk akal itu. Cuma ini ada perencanaan memang itu ya kali kita. Karena kita ini masyarakat bodoh. Nah mungkin pemikirannya begitu. Tapi jangan berjauh-jauh. Ya begitulah mungkin. Jadi sejengkal tanah pun Bapak tidak akan kasih kalau. Pokoknya siapapun yang berani mengambil paksa tanah kami atas nama masa masyarakat berangin bertahan penuh itu. Jangan ada masuk, jangankan sejengkal, jangankan bawa eskavat apa mobil sana ambil tanah dilarang juga. Apalagi dibilang sejengkal, itu saja. Karena mau diapakan mak, mau diapakan keluarga kami, itu saja. Anak-anak kami mau sekolah, anak-anak kami mau butuh pakaian, makanan, iya kan? Ambil di mana itu sandan pangan kalau bukan dari saya? Ya, kita mau ambil di mana? Kita ini walaupun bagaimana ini kita juga sudah merasa sejahtera begini, tapi kayaknya ini kita mau dimatikan ini pemerintah. Malah sampai dijanji, sampai tidak kejar janjinya tidak ada juga, iya kan? Dikasih sapi 1 hektar, baru itu pakan yang ditanam mau beli, sampai sekarang sudah ada pakan di dalam nambil ini peternakan dari Kanusuan belum dibayar. Nah, apakah itu membuktikan bahwa dijanji-janji semata saja? Tidak ada kenyataannya. Dan ini sama saja bohong. Pokoknya tolak ya Pak ya? Pokoknya ditolak. Saya sendiri yang membawakan aspirasi ini, koalisi masyarakat Mandar Mamesa tentang perampasan tanah kami. Itulah kalau kumpulan kami. Apa pesannya terhadap pemerintah provinsi sampai ke pemerintah pusat Pak kalau mau soal permasalahan ini? Artinya bagaimana Bapak, apa pandangan Bapak terhadap mereka ini? Nah begini, kalau kami ini karena kami tahu ini Pak, kami ini tahu ini belum melenceng ke provinsi ya. Yang kami tahu sekarang ini adalah peternakan dengan kehutanan yang mau
mengambil alih fungsikan ini kami punya tanah. Nah, nanti setelah ini kemarin ini bahwa ada unsur keterlibatan provinsi. Nah, apa saya bilang? Menurut saya, masa provinsi mau mematikan masyarakatnya, masa gubernur mau membunuh masyarakatnya. Ini kalau kita mata sosial ini, nah, berarti ini dari gubernur ini sama sekali tidak ada rasa-rasa keprihatinan terhadap masyarakat. Kalau memangnya tanah masyarakat mau diambil, iya kan? Kalau lokasi di sana tidak ada contohnya semua hutang lindung itu jangan dibuka, tidak ada. Nah, justru itulah kami bertanya sekali, kenapa baru ada ini dari dulunya itu, mulai di tahun 90-an ke atas itu tidak ada informasi bahwa dilarang mengelola lokasi ini. Ya. Nanti bulan Maret, ini 2018 ini sudah muncul. Tepatannya itu saya ingat sekali itu sosialisasi pertama di kantor desa bulan 3. Bulan 3. Saya nggak tahu tanggalnya berapa, yang jelas bulan 3 itu 2018. Apa yang dibicarakan di situ, Pak? Masalah kawasan. Kawasan. Kaget pada waktu itu mendengar. Kenapa kalau kasus kawasan? Sampai saya tanya, sampai kapan? Sampai di tahun berapa itu ada kawasan? Tuh, kita juga dibilang tahun sekian. Baru saya bilang, Bu, itu peta, yang jelas ada petanya. Saya ini mau tahu akuratnya. Tuh, mana itu titik yang ada kawasan? Dia juga tidak tahu di mana. Padahal saya tahu di tahun saya lihat itu peta di tahun 82 itu kena itu garis itu kawasan pas kena itu saya punya rumah lurus ke perumahan. Saya lihat tuh karena kenapa saya tahu di 89 kayak apa? Karena saya pilih mau ukur tanah untuk mau diterbitkan sertifikat. Setelah di atas di pertanahan dilihat bahwa ini kawasan, langsung saya bawakan itu laptop toh dikasih dia itu peta. Saya bilang, Pak, tidak ada tidak pernah ini ada katakanlah masukan di pemerintah bahwa mau digeser ini apa, digeser ini peta, kalau ada di, tapi walaupun ada di kabupaten mau digeser atau di provinsi, kalau tidak sampai di pusat nggak jadi juga. Nggak bilang begitu. Terus saya bilang, ayo mati begitu masyarakat. Karena ini saya lihat ini di peta perkampungan ini sudah masuk kawasan. Tapi dia bilang, ini akan bisa nanti digeser ini. Cuma ini pun, ini pihak kehutanan peternakan, dia itu mengutarakan kata-kata dia tidak mau itu mau di sini